Dari banyak pengalaman yang telah saya lakukan, pertemuan singkat dengan seorang sahabat yang baru pernah saya lihat di lingkungan kampus sungguh telah membuka wawasan dan sudut pandang saya. Dari dia, saya memahami bahwa kitab yang Allah turunkan untuk umatnya ternyata mengandung ilmu-ilmu luar biasa. Kitab yang lebih sering saya simpan di laci meja ternyata bukan hanya menjadi kunci untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, tapi juga kemaslahatan hidup di dunia. Manusia cenderung menumpuk harta yang tidak digunakan untuk kegiatan produktif, sehingga kegiatan ekonomi akan menurun. Oleh karena itu, Allah mengendalikan manusia terhadap harta melalui instrumen zakat. Zakat menyebabkan 2,5% harta mengalir kepada fakir miskin, sehingga meningkatkan daya beli yang mendorong aktivitas ekonomi domestik, sehingga sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi yang istimewa dari zakat. Harta yang 97,5% menjadi terdorong untuk mengalir pada kehidupan produktif sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan harta yang mengalir di jalan Allah sekaligus mendorong manusia untuk melakukan berbagai usaha dan perniagaan dalam mencari rezeki. Allah membebaskan cara manusia dalam berusaha untuk mendapatkan harta yang diinginkan selama apa yang dilakukan sesuai dengan aturan yang Allah tetapkan dan hasilnya bermanfaat untuk kehidupan. Jangan halangi dan matikan perniagaan. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 275. Kenapa riba begitu dilarang? Karena riba atau tambahan yang dipastikan akan mematikan perniagaan. Apa mungkin masih ada orang yang mau berniaga dengan kemungkinan untung di bawah 10%? Jika ada penambahan yang dipastikan sebesar 10%, Allah menginginkan supaya harta yang dimiliki manusia terus mengalir menuju perniagaan secara optimal tanpa sedikit pun dihalangi dan dimatikan oleh riba. Judi tidak memberi manfaat ekonomi. Hal lain yang dilarang adalah kegiatan perjudian, karena disebabkan perputaran harta melalui perjudian tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Maidah ayat 90. Berbeda dengan judi, perputaran harta melalui perniagaan memberikan manfaat, merupakan penambahan produksi barang dan jasa. Inilah yang membuat judi dilarang. Jangan memakan harta dengan cara batil. Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang bagimu. Surat An-Nisa ayat 29. Pada intinya, transaksi muamalah harus berdasarkan pada kerjasama yang adil dan mendatangkan manfaat. Dari penjelasan tadi, kita menjadi paham, perekonomian membutuhkan zakat sebagai instrumen pemompa aliran harta tanpa kendala riba, untuk menciptakan perniagaan yang optimal dan bermanfaat untuk perekonomian. Sama halnya dengan manusia yang membutuhkan jantung untuk memompa darah dan mengalirkannya secara optimal tanpa kendala. Kesamaan ini menunjukkan bahwa semua itu diciptakan oleh satu pencipta yang sama, yaitu Allah yang Khalik. Segala syariat dalam bermuamalah yang Allah tetapkan adalah untuk menjaga supaya manusia terhindar dari kebinasaan karena keserakahan, supaya perekonomian berlangsung dengan berkesinambungan dan berdampak positif pada semua pemangku kepentingan. Begitu sempurna segala aturan yang Allah turunkan, karena Allah Maha menyayangi hamba-hambanya.